Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi kita untuk bersama-sama akan belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran-kebenarannya. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa mohon pimpinan Tuhan, untuk kita bisa mengerti dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya setiap kebenaran yang akan kita renungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Biarlah hikmat-Mu, bijaksana-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk mengerti dan memahami kebenaran demi kebenaran yang akan kami renungkan pada saat ini. Dalam keterbatasan kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada saat ini dari firman Tuhan yang sudah kita baca berjudul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Saudara, profesi sebagai seorang penjala ikan tentu ini bukan lagi satu profesi yang asing bagi kita. Kita sering menjumpainya, bahkan mungkin ada dari kita yang pernah ada di dalam profesi ini. Sebagai seorang penjala ikan, atau sebagai seorang nelayan bisa dikatakan demikian. Jadi sudah tidak lagi asing bagi kita. Namun saudara, ketika kita mendengar penjala manusia, pekerjaan seperti apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam pikiran kita, apa sih penjala manusia itu? Pekerjaan yang seperti apa yang dikerjakan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan para murid ketika Tuhan Yesus memanggil mereka dalam hal ini adalah Simon dan juga Andreas saudaranya, dan juga Yakobus dan juga Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan sebagai seorang nelayan. Ini sebuah pekerjaan yang sudah biasa mereka lakukan. Tapi kemudian Tuhan memanggil mereka untuk menjadi seorang penjala manusia. Suatu pekerjaan yang tidak biasa bagi mereka. Bahkan mereka juga belum tahu pekerjaan seperti apa itu.
seorang penjala manusia. Jadi mereka harus berpindah dari sebuah pekerjaan yang sudah biasa mereka lakukan kepada satu pekerjaan yang tidak biasa mereka kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya tadinya pun demikian adanya. Kita adalah orang-orang yang sudah terbiasa di dalam dosa, yang sudah biasa hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi kemudian ketika saudara dan saya kita dipanggil menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam satu kebiasaan baru. Kebiasaan yang menurut orang lain itu tidak biasa bagi mereka. Bahkan mungkin bagi kita pun masih sangat sulit untuk kita melakukan itu. Saudara, ketika tadinya kita sebelum menjadi orang yang percaya, kita tidak bisa berdoa. Kita malas untuk beribadah. Tapi sekarang ketika kita menjadi orang percaya, kita harus membiasakan diri kepada sesuatu yang dulunya kita tidak pernah melakukannya. Mungkin itu kita berdoa, membaca Alkitab, melayani. Bapak Ibu Saudara, jadi ada satu kebiasaan yang baru yang kita tekuni. Ada satu kebiasaan baru yang harus kita kerjakan ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil para murid-muridnya ini menjadi seorang penjala manusia, yang tadinya mereka adalah penjala ikan, mereka orang-orang yang biasa. Orang-orang nelayan itu orang-orang yang tidak terlalu lagi sebenarnya, saudara. Mereka orang-orang yang sebenarnya tidak terpandang di lingkungan masyarakat. Jangankan dulu, sampai sekarang pun Bapak Ibu. Mungkin sekarang sudah lebih baik kehidupan para nelayan. Karena pemerintah akhir-akhir ini sudah mulai memperhatikan kehidupan dari orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan. Dulu mereka orang-orang yang sama, yang juga kurang mendapat perhatian. Orang-orang yang biasa-biasa saja, bukan orang-orang yang penting. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kemudian para murid yang tadinya orang-orang biasa itu, mereka Tuhan panggil untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang biasa Tuhan panggil mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, ini kepercayaan. Ini anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat kembali diri kita, siapa kita dulunya? Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang juga sebenarnya orang-orang biasa. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian Tuhan memanggil kita. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia memanggil kita untuk terlibat di dalam proyeknya yang agung, dalam pekerjaannya yang mulia itu. Menjadi penjala manusia, yaitu membawa orang-orang kepada kehidupan. Itulah penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi seorang nelayan atau orang yang menjala ikan, ikan itu dia hidupnya di dalam air. Kemudian kita menjala ikan itu, kita bawa keluar dia dari dalam air itu. Kita bawa dia dari dunia di mana dia bisa hidup, dari tempat di mana dia bisa hidup. Kita bawa dia keluar ke tempat di mana kita yang hidup, dia mati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi penjala manusia, kita membawa manusia yang ada dalam dunia yang gelap,
ada dalam dunia yang menuju kepada kematian kekal, kita bawa mereka kepada kehidupan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, inilah hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai seorang penjala manusia. Penjala ikan, dia membawa ikan dari kehidupan kepada kematian. Penjala manusia, Bapak Ibu Saudara, kita membawa manusia dari kematian, bawa mereka kepada kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan yang luar biasa. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini anugerah yang luar biasa, saudara. Seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Bukan hanya bicara tentang dia orang yang mengerjakan pekerjaan yang tadinya biasa kepada satu pekerjaan yang tidak biasa. Bukan hanya bicara tentang orang biasa yang dipilih untuk mengerjakan hal yang luar biasa, tetapi juga saudara, dia dari tempat yang biasa, dia dibawa ke tempat yang tidak biasa. Itulah penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang nelayan, tempat di mana dia bekerja, itu adalah tempat yang sudah biasa bagi dia, yaitu lautan atau danau. Tempat dia bekerja itu tempat yang sudah biasa. Dia sudah tahu kapan musim angin, kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan ikan, kapan waktu yang tidak tepat untuk pergi mencari ikan. Dia sudah tahu lingkungan pekerjaannya dia, tempat di mana dia biasa bekerja. Tantangannya dia adalah ombak, angin. Itu tantangan yang dia harus hadapi sebagai seorang nelayan. Dan itu sudah biasa. Dia sudah biasa berada di tempat seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang terbiasa di gunung, hidupnya di gunung, kemudian dia ke laut, itu mungkin satu tempat yang tidak biasa bagi dia. Kalau naik perahu mungkin bisa mabuk, karena tidak biasa menghadapi gelombang laut. Tapi para murid ini mereka orang-orang yang sudah biasa dengan lingkungan pekerjaan mereka, tempat di mana mereka bekerja. Nah sekarang Tuhan panggil mereka menjadi penjala manusia. Tuhan bawa mereka ke satu tempat yang tidak biasa bagi mereka. Bahkan saudara, mereka harus berada di tempat di mana mereka akan ditolak. Di tempat di mana mereka akan dianiaya. Mereka akan dikucilkan. Mereka tidak diterima. Dunia tidak mengenal mereka. Mereka Tuhan bawa ke tempat seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaannya yang luar biasa, membawa manusia dari kematian kepada kehidupan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan taruh kita di tempat-tempat yang tidak biasa bagi kita. Tuhan akan bawa kita masuk ke tempat-tempat di mana mungkin kita akan ditolak. Kita akan dianiaya. Kita tidak dihormati. Kita tidak dihargai. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke tempat-tempat yang kadang kita merasa tidak cocok dengan kita. Tapi disitulah Tuhan mau menempatkan kita. Tuhan mau membawa kita. Ketika Tuhan panggil kita menjadi penjala manusia. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penjala manusia, dia adalah orang yang Tuhan panggil dari pekerjaan yang biasa dia kerjakan kepada pekerjaan yang tidak biasa dia kerjakan. Orang biasa yang mengerjakan hal yang luar biasa. Orang yang dibawa dari satu tempat di mana dia biasa tinggal kepada satu tempat di mana tempat yang tidak biasa. Bahkan yang dia akan mengalami penolakan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap memfokuskan hidup kita
kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita harus fokus sebagai seorang penjala manusia, fokus kita adalah kepada tujuan Tuhan, bukan lagi kepada tujuan kita. Karena Tuhan sudah membawa kita kepada pekerjaan, pelayanan yang Dia percayakan kepada kita. Maka kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah membawa manusia kepada keselamatan. Saudara, mari kita fokus kepada tujuan Tuhan itu. Para murid ketika mereka mencari ikan, menjala ikan, tujuan mereka dalam mencari ikan adalah untuk mereka sendiri, untuk memenuhi kehidupan mereka, kebutuhan hidup mereka. Tapi ketika Tuhan memanggil kita menjadi penjala ikan, penjala manusia, maka saudara, kita akan hidup bagi orang lain. Saudara hadir untuk membawa kehidupan bagi orang lain. Kita ada untuk orang lain. Kita ada untuk tujuan Tuhan bagi mereka, bukan lagi untuk tujuan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan ini, saudara harus melihat cara Tuhan. Cara-cara Tuhan yang harus kita pakai. Cara-cara Tuhan yang harus kita gunakan ketika kita mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dipanggil Simon dan Andreas, mereka meninggalkan jala. Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah, meninggalkan jalanya, meninggalkan perahunya. Mereka meninggalkan semuanya. Mereka meninggalkan cara mereka. Karena berbeda. Cara menjala ikan dengan cara menjala manusia beda caranya. Menjala ikan kita menggunakan cara kita, tapi menjala manusia, Bapak Ibu Saudara, harus menggunakan cara Tuhan. Kita mohon hikmat dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tahu cara Tuhan? Kita harus diperlengkapi. Kita harus diperlengkapi oleh Tuhan. Kita harus dibentuk untuk kita tahu, oh bagaimana cara melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan kalau ada orang yang melayani Tuhan, tapi dia tidak mau diperlengkapi. Ada orang yang melayani Tuhan, tapi dia tidak mau dilatih untuk melayani. Dia merasa dia bisa dengan caranya dia. Padahal, saudara, Tuhan panggil kita menjadi penjala manusia. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan yang luar biasa. Saudara ada di tempat-tempat yang tidak biasa. Maka kita harus menggunakan cara Tuhan. Saudara harus diperlengkapi. Saudara harus dilatih supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan ini dengan maksimal. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi motivasi untuk kita kembali kepada tujuan Tuhan, kembali kepada cara Tuhan, mau dibentuk dan mau diperlengkapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Tolong kami agar kami tetap fokus kepada tujuan Tuhan dalam panggilan kami. Tolong kami agar kami mau diperlengkapi, mau dibentuk oleh Tuhan ketika kami melayani Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.